Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, channel Seraloda. Channel dimana gue akan ajak ngobrol teman-teman gue. Kali ini gue kedatangan tamu teman gue dari jauh. Dia ada di Montreal, Kanada. Jaraknya itu sekitar 11 jam, selisih waktu dari Jakarta. Siapa dia? Kita ikutin aja obrolan gue di Seraloda. Oke, kita udah terhubung dengan teman gue, Vinel Wibawa. Vinel, Yeay. lo di Kanada ya? Iya, gue di Kanada, di Montreal tepatnya. Montreal. Lo di sana ngapain? Pertanyaan umum Panjang banget. ceritanya, Iya, iya. panjang ceritanya, Sur. Yang jelas gue udah dari tahun 2009, April 2009 gue nyampe sini pertama kali. Gue imigrasi sebagai skilled worker. Itu alasan gue kenapa gue akhirnya nyampe di Kanada. 2009, lu imigrasi, maksudnya imigrasi itu lu officially pindah ke warga negaraan atau sekedar maksud lu imigrasi itu sekedar badan lu aja yang pindah atau memang pindah ke warga negaraan? Right. So, buat istilah imigrasi itu sendiri, lo nggak mesti jadi warga negara sih. Kalaupun lo mau tetap jadi warga negara Indonesia di Kanada, lo tinggal perpanjang PR lo aja. PR itu permanent residence, right? Jadi ya, pertama kali buat imigrasi ke sini ada tentunya ada dokumen-dokumen ya yang harus lo isi. Dan tahun 2007 gue sebetulnya mulai awal Januari 2007 gue submit aplikasi gue buat imigrasi ke Kanada, dan itu banyak dokumen yang gue harus isi. Terus juga nggak murah kan biayanya karena gue mau resmi kerja dan hidup dan tinggal di Kanada gitu. Kenapa Kanada? Terus, kenapa? Oke, ada dua hal. Ada dua alasan kenapa gue mau pindah ke Kanada. Pertama, I'm gay, so I'm sorry. I'm gay, so I'm a homosexual, so gue suka sama sesama jenis. Is it okay lu ungkapin di podcast gue? That's my life, so terserah lo mau potong atau enggak. But ya terserah lo, judgement lo aja. Gue nggak masalah, gue ngomongin tapi sekarang. lu pribadi nggak masalah ya? Gue pribadi nggak masalah karena orang akan tahu, teman-teman lama lu akan tahu bahwa lu seorang gay, nggak masalah. No, nggak masalah. Karena lu sudah nyaman dengan itu ya? Ya, karena gue sudah nyaman dengan itu. Gue sudah tahu dengan jati diri gue sendiri. Dan sebelumnya ketika gue tinggal di Jakarta, ketika gue tinggal di Indonesia, gue nggak pernah nyaman dengan diri gue sendiri. Dan gue udah tahu kalau gue gay itu sejak gue masih kecil. Di bawah 10 tahun, detailnya lo nggak usah tahu kali ya. Tapi di bawah 10 tahun tuh gue udah tahu, udah ngerasa, udah punya feeling. Terus masa remaja itu masa yang paling berat buat gue karena gue tahu, tapi gue masih mencari jati diri gue sendiri. Jadi itu masalah yang berat. Kita stop dulu masalah ini, kita balik lagi ke masalah tadi. Dua alasan lu pindah ke Kanada. Right. Satu,
lo adalah seorang gay, yang kedua, Mhm. Yang kedua adalah gue mau hidup gue lebih baik tentunya karena keadaan oke, ekonomi, keadaan politik mhm, di Indonesia kan nggak pernah stabil, selalu ada aja kan. ya, Uh, uh, karena itu gue juga mau ke Kanada karena Kanada lebih stabil kondisi ekonomi dan politik. oke, Dan tentunya mereka masih cari banyak orang kan buat imigrasi, buat membangun negara Kanada sendiri. Makanya ketika tahun 2007 itu gue apply under skilled worker karena saat itu mereka masih buka program buat skilled worker. Gue nggak tahu ya sekarang udah 13 tahun lewat. Skilled worker masih ada apa enggak, gue nggak tahu karena kan tiap tahun mereka revise uh, cara buat imigrasi ke Kanada, dokumen-dokumennya, persyaratan dan segala macam. hmm. Terus skill apa yang lo bawa ke sana? Skill gue adalah gue kerja di shipping line. Shipping line. Ya, selama total sekarang selama 13-14 tahun gue kerja di shipping line. Mhm. Dan yang mereka maksud dan Kanada maksud dengan skilled worker adalah gue nggak perlu skill jadi engineer atau apapun, yang penting gue udah punya pengalaman kerja karena ketika gue isi program aplikasi imigrasi itu mereka bikin persyaratan apakah gue bisa bahasa Inggris dan Prancis, something like that. Karena di Kanada itu ada dua bahasa ya yang dipakai ya. Ya, officially ya, bahasa ofisial bahasa resmi Kanada Inggris dan Prancis. Dan terutama gue tinggal di Montreal, Provinsi Quebec. Provinsi Quebec bahasa resmi adalah bahasa Prancis. Sebenarnya persyaratan-persyaratan itu sama aja ya seperti persyaratan mencari kerja di Indonesia. Kurang lebih sama. Tapi perbedaan dengan mencari kerja di Indonesia, ini kalau boleh gue tebak ya, adalah lo akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill dan pendidikan lo, bener nggak? Kalau di Indonesia kan gini, banyak lulusan sarjana pertanian yang menjadi bankir, yang menjadi, ya kan? Kita tuh nggak jelas gitu loh. Kita sekolah apa, kita punya skill apa, dan kita bekerja sebagai apa. Ya. Gue lulusan arsitektur dan gue menjadi chef sekarang. Ya. Ya kan? Ya. Di Indonesia tuh seperti itu. Kalau di sana mungkin lebih ketat ya. Nggak juga? Atau sama aja? Nggak juga sih, sama aja. Sebetulnya ada teman-teman gue juga yang lulusan dari fakultas atau jurusan lain, tapi mereka kerjanya di shipping line. Gitu. For example. Ada berapa orang Indonesia yang ikut program bareng sama lo waktu itu? Gue nggak tahu ya karena kan itu confidential. Dan terutama karena gue pakai immigration lawyer di Jakarta, yang tangan kanannya, kalau gue bilang tangan kanannya dari immigration lawyer di Kanada. Jadi ada immigration lawyer di Kanada dan mereka buka branch di Jakarta. Dan gue lihat sih iklannya di Kompas kan, do you want to immigrate to Canada, something like that. Di koran Kompas gitu kan, ada iklannya kecil-kecil gitu. Ini yang gue tanyain tadi sebenarnya ada di pikiran gue. Ide itu dari mana gitu loh? Ide, ini Kanada deh gitu. Oke, ya itu juga sih yang jadi pertimbangan gue. Ya, jadi kan gue bilang tadi gue mulai imigrasi application itu Januari 2007. Nah, 2006 itu gue udah mulai mikir-mikir, gue udah mulai serius. 2007 berarti kan kalau kita satu angkatan nih berarti kan lu lulus kuliah tuh antara sekitar 98, 99, 2000 lah maksimal kan gitu kan? Ya. Nah, berarti kan masih ada jeda 7 tahun. Itu lo sempat kerja di mana? Ya, gue lulus kuliah 98, terus gue sempat nganggur 2 tahun cari-cari kerja. Oke. Terus akhirnya gue baru dapat kerjaan gue pertama kali 2000, itu masih di Jakarta, perusahaan abal-abal sih. Sekarang juga perusahaannya udah nggak ada, udah nggak eksis. Karena abal-abal.
Seabal-abal Terus apa lo bisa menilai suatu perusahaan abal-abal? ya pokoknya gitulah ya. Well, yang penting gue bisa nabung Ya nggak dan bisa abal-abal makan. dong kalau menghasilkannya. Ya kan? So gue kerja di perusahaan itu sampai 1,5 tahun. Terus gue dapat kerjaan di freight forwarding. Forward. Uh, ya, Forwarding. pertengahan 2001 gue kerja di perusahaan forwarding itu cuma 6 bulan. Hmm. Terus karena gue ditempatin di Cengkareng, sementara rumah gue di Depok Timur. Tapi kadang-kadang gue juga ke rumah nenek gue di Rawasari. Tetap jauh kan ke Cengkareng. Dan gue Ya. nggak enjoy banget kerjaan itu, makanya gue cabut. Dan dari situ karena freight forwarding kan kerjaannya kontak shipping line dan airlines, right? Yes. So makanya gue tahu kontak-kontak orang dan perusahaan shipping lines dan airlines. Hmm. Tapi kenapa gue pindah dari perusahaan itu karena again gue cari kerjaan baru. Gue nemu di Kompas dari perusahaan shipping line yang akhirnya gue dapat kerjaan itu. Jadi gue mulai kerja di perusahaan shipping line itu di Jakarta tahun 2002 Januari. Dan itu perusahaan shipping line Perancis. Hmm. Jadi gue bertahan di situ sampai sebelum gue ke Dubai tahun 2007. Jadi lo di shipping line itu, terus sempat lo ke Dubai. Ke Dubai dengan perusahaan yang sama atau beda lagi? Ya, perusahaan yang sama. Jadi antara tahun 2000 ya, jadi dari antara tahun 2002 sampai 2007 September gue di shipping line Perancis itu di Jakarta. Terus perusahaan yang sama di Dubai, mereka recognize profile gue selama kerja di Jakarta. Terus gue ditawarin sama mantan manajer gue di Dubai, Final kita lagi cari orang nih buat grup kita, kamu tertarik nggak? Terus ya udah, gue kirim aplikasi gue. Yang ditawarin sih ada 2 orang sama satu lagi teman kerja gue. Kita berdua ngirim ke aplikasi kita, tapi yang dapat ternyata gue. Terus ya udah, gue pindah ke Dubai. Masa kerja gue di Dubai sendiri sebetulnya pendek ya, 1,5 tahun, exactly 18 bulan. Dan kenapa 18 bulan? Karena back ke Januari 2007 kan, gue udah mulai aplikasi imigrasi gue. Januari 2007 itu. Terus, katanya orang kedutaan Kanada sih, buat orang-orang Indonesia biasanya sih imigrasi aplikasi itu bisa sampai 3-4 tahun. Oke. Jadi kan gue masih punya waktu panjang kan buat kerja di Dubai segala macam gitu loh. Ternyata cuma 2 tahun buat gue kasusnya selesai. Jadinya cuma setengah jalan dari yang biasa diproses ya. Makanya terus karena kan ketika kedutaan Kanada mereka rilis imigrasi visa gue, itu kan dia ada batasnya kan, ada batas gue harus nyampe di Kanada sebelum tanggal sekian. Kalau nggak salah waktu itu akhir Mei 2009 gue harus nyampe sini. Akhirnya gue resign dari Dubai akhir Maret 2009, terus gue nyampe sini April. Gitu. Pertama kali lu sampai ke sebelumnya sih lu udah punya pengalaman ke Dubai ya, tinggal di negara orang. Cuma kan, nah itu dia maksud gue. Ini kan berbeda, lo dari negara tropis ke negara yang padang pasir, kering, pasir ya, kering. Lalu lu pindah lagi ke negara yang mendekati kutub utara. Lo nggak sekagok apa lo? Enggak lah, karena gue udah siapin mental, gue udah siapin mental dan fisik ya, karena again culture-nya juga beda loh, beda banget. Tapi yang gue bilang tadi, gue kan udah siap banget buat imigrasi ke Kanada, begitu. Jadinya sudah lama prepare ya. Iya, sejak dari kalau gue bilang sih, kalau gue boleh flashback dikit dari remaja, gue udah tahu gue nggak bisa tinggal di Indonesia lama-lama.
gue harus mencanangkan, oh gue harus tinggal di luar negeri, tapi back then gue nggak tahu caranya gimana, mau negara mana gue tinggalin, I have no idea. Yang penting gue mau kabur dari Indonesia. Begitu. And you know the reason why. So. Segitu panjang ya pikiran lo ya, dari mulai remaja lo sudah, wah gue nggak bisa nih tinggal di Indonesia nih, gitu. Padahal exactly. Indonesia pun berubah bro. I know. Tapi nggak secepat atau nggak sebaik yang gue harapkan. Jadi meskipun gue udah tinggal di sini dan gue tahu, karena gue masih punya kontak dengan banyak orang lah di Indonesia, tapi ya gue nggak menyesali keputusan gue buat pindah ke sini karena gue udah nyaman di sini. Lu sudah nyaman di negara orang, ya? Lu sudah nyaman di negara orang, nggak kangen sama Indonesia? Tentu lah kangen, terutama makanannya Sur. Makanannya enak-enak dan murah-murah. Oh mahal ya di sana ya? Dan iyalah mahal pasti. Dan makanya dari itu gue kepaksa belajar masak kayak lo. Gue juga kepaksa sebenarnya. Tapi lo masih cinta Indonesia kan? Masih sih. Dan karena di awal pembicaraan kita lo udah buka kan mau jadi warga negara sini atau gimana, gue udah jadi warga negara Kanada sejak Maret 2014, jadi udah 6 tahun. Maret 2014. Ya, gue udah jadi warga negara Kanada. Tapi gue hilang, gue bukan warga negara Indonesia lagi. Karena Indonesia tidak memperbolehkan dual citizenship, nggak boleh, Indonesia nggak membolehkan warga negaranya punya dua warga negara, Kanada dan Indonesia. Meskipun Kanada sendiri membolehkan. Oh gitu makanya pegang paspor dari Kanada boleh, tapi dari Indonesia nggak boleh. Jadi ya gue nggak ada choice kan, karena tujuan gue di sini pun gue mau jadi warga negara Kanada biar sah semua, dan kalaupun ada masalah-masalah gue bakal susah kan di kotak-katiknya. Kalau masih pegang paspor Indonesia kan kadang-kadang nggak nyaman. Waktu gue kerja di Dubai itu gue mesti ke Eropa, kebayang dong, dari Dubai gue mesti apply Schengen visa buat ke Eropa. Buat warga Indonesia Schengen itu makan waktu 2 minggu. Cuma buat apply visa doang. Kebayangkan, sementara kalau seandainya gue warga negara Kanada, gue di Dubai, gue mau pergi ke Eropa, gue tinggal bawa paspor gue doang. Kayak begitu. Terus ke say for example, dan kayak sekarang kan karena gue di Kanada, kalaupun gue mau ke US, ke Amerika, gue mau ke US, gue mau ke New York, nyetir mobil 9 jam, gue tinggal bawa paspor gue doang. Tapi kalau seandainya gue warga negara Indonesia, gue mesti apply dulu visa ini terus segala macam, dan kadang-kadang pun bisa ditolak gitu. Dan pekerjaan lo itu menuntut lo untuk kesana kemari memang ya? Waktu gue di Dubai, gue travel banyak. Jadi waktu gue di Dubai itu kan gue bilang masa kerja gue, employment period gue cuma 18 bulan. Tapi di Dubai sendiri gue paling cuma tinggal 6-7 bulan, karena di luar itu selebihnya gue selalu traveling ke sini ke sana. Oke. Bicara soal Indonesia, mumpung masih bulan Agustus. Lo ngerayain nggak 17-an di sana? Enggak lah. Well, sebetulnya sih ada orang Indonesia. Ada. Tapi lo nggak pengen ngerayain? Nggak pengen maksudnya? Oke, gue tau lah di negara manapun KBRI pasti sedikit-sedikit bikin lah acara ya. Lo nggak ingin datang gitu untuk ketemu? Karena kan secara culture lo kan tetap berdarah Indonesia dong. Dan lo punya memori-memori masa kecil tentang Indonesia, tentang permainan Indonesia, tentang makanan Indonesia, apapun lah. Lu nggak pengen ngumpul dengan mereka gitu? I prefer not.
Ada, oke. Kalau misal kedutaan Kanada itu ada di Ottawa ya. Ottawa itu Oh, di provinsi Ontario, jadi sekitar 2 jam naik mobil dari Montreal. Tapi di Montreal sendiri banyak orang Indonesia juga, banyak in the sense of sekitar 500-an orang setahu gue. Um, dan kalaupun 17-an orang-orang ini ngumpul sih bikin parade gitu kan, ada juga parade segala macam di Montreal dari negara-negara lain buat memperingati gitu. Cuma gue sendiri I prefer not to mingle with them karena alasan khusus yang nggak tahu gue boleh share apa enggak nih. ya kalau boleh atau enggak kan itu terserah lo sebenarnya, privasi Oke. lo. Enggak, gue tidak akan memaksa lo. Kalau gue udah paham, kalau lu ngomong prefer not, gue udah tau lah bahwa lu punya Oke. pilihan, dan Mhm. tidak harus lu ungkap juga kalau emang lu nggak nyaman, nggak Ya, masalah, nggak ya, masalah buat gue. ya. Tapi tetap sih gue tetap ada juga hubungan sama beberapa orang Indonesia di sini yang benar-benar gue percaya dan mereka juga percaya gue. Jadinya ya mutual friendship sih. Iya. Satu, dua, tiga, empat orang ada yang emang bisa kehitung dengan jari gue ya, jari tangan. Tapi kalau misalnya dalam grup besar segala macam, I prefer not. Oke. Gitu. Bicara masalah temen, Mhm. terus tadi gue sempet denger lu bilang rumah lu di Depok Timur dan nenek lu di Rawasari. Mhm. Tapi kenapa dulu lu bisa ada di Condet ya? Karena rumah bokap dan nyokap itu kan di Bulak Rantai. Oh, di Bekantai. Ya bokap kan dulu pensiunan TNI AD, makanya rumah di Oke. Bulak Rantai. Terus makanya gue juga sekolah, makanya kan gue sekolah di TK Ria, SD Ria, SMP 20, terus baru ke SMA 14. Ada teman lu yang dari SD, dari TK, Dari TK, teman dari TK sampai sekarang lu masih berteman, ada? adalah TK, SD, SMP, SMA yang panjang gitu ya, berapa tahun tuh? 12 tahun Ya, soalnya plus setahu gue 1 emang tahun ada sih orang-orang yang anak-anak yang dari TK Ria ya, TK Ria, SD 13 Ria, tahun tuh sekolah bareng. ya adalah si Bintan. Bintan. Mhm. Oh, Gue sering kontak lo, masih chat sama dia. masih chat. Ya, Tapi pernah Skype kayak gini? Skype belum. Belum. Mhm. Lu pengen Skype sama dia nggak? Iya tentulah. Kebetulan, Mhm. kebetulan sih gue bikin podcast gini sama dia. Oh. Tapi hari ini gue di rumah gue karena gue tidak memerlukan keterlibatan dia secara langsung. Kadang-kadang kalau misalkan ada tamu gue yang harus, lebih enak di tempat Bintan deh gitu daripada di rumah gue. Ya kita bikin di sana. Bintan memfasilitasi gitu loh. Mhm. Dan Eh, si Bintan tahu kalau misalnya lo undang gue. eh, gue belum kasih tahu. Mhm. Gue belum kasih tahu. Karena kemarin gini, gue 1 minggu yang lalu itu recording sebenarnya ada tamu gue. Cuma hasil recordingnya itu banyak sekali masalah. Mhm. Jadi sampai saat kita recording sekarang ini, itu belum tayang. Mhm. Belum tayang. Gue nggak tahu masalahnya di mana itu banyak banget. Mungkin karena dari topiknya juga ya. Topik yang gue angkat Topiknya berat ya. bukan agak sedikit nyenggol-nyenggol ke mistis lah. Gue nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Ya gue nggak ngerti lah. Gue nggak terlalu mendalami masalah itu. Cuma Mhm. pada saat gue edit itu banyak, ya nggak bisa lah, nggak layak tayang. Ngerti nggak lo? Technically nggak Mhm. layak tayang. Padahal pada saat tapping itu baik-baik saja. Oke, yang tiba-tiba ketika lo mau Ya, edit segala macam yang burem-burem gitu, yang nggak kebaca ya. segala macam. Oh, interesting. Di sana ada kayak gitu-gitu tuh. Em, Ada lah, tapi nggak terlalu kencang ya kayak di Indo. Maksud gue orang-orang nggak terlalu percaya. Orang nggak percaya, Em, jadi mereka tapi tetap aja gue ada sih gue kenal
list 1 atau 2 orang yang mereka juga kayak Indigo gitulah. Ya, gue tahu orang sini yang punya Indigo. Lu pernah Gitu. Jadi ya gue ngalamin cerita horor di sana? uh, nggak pernah. Nggak ada pengalaman. Semenjak No. menginjakan kaki di sana sampai hari ini nggak ada ya? Nggak. Tapi kadang-kadang sih gue masih punya perasaan feeling gimana gitu ya. Karena waktu itu gue pernah pindah rumah, gue beli rumah. Terus ketika gue bersihin rumah gue di hari pertama, gue pindahan, gue cium bau wangi gitu di kamar mandi. Terus dan yang gue tahu sih karena ternyata yang punya rumah itu tuh dulu suami istri tapi mereka udah tua itulah, udah manula sekitar 70-an, 80 tahun, suaminya meninggal duluan, terus istrinya baru meninggal 2 bulan sebelumnya. Jadi, sebulan, 2 bulan setelahnya istrinya meninggal, jadi nggak lama. Dan istrinya itu meninggal di rumah, gitu. Terus ketika gue lagi bersihin kamar mandi gitu ya, bau wangi kayak, ada mungkin dia belum mau pergi ataupun kayak gimana ya, cuma gue bilang aja dalam hati gue, sorry ini rumah gue sekarang dan lo nggak you don't belong here anymore, gue bilang gitu kan, please leave, gue bilang gitu aja. Dan setelah itu nggak pernah ada. Sesimpel itu lo mengusir dia. Ya, gue nggak, asal dia gak ganggu dan gue juga nggak mau ganggu dia lah. Gitu. Oke, ini intermezzo. Balik lagi ke Dintan. Lu deket ya, cukup deket sama dia. Kalau lu bilang lu sering kontak-kontakan sama dia, lu cukup dekat. Sedekat apa lo sama dia? Lumayan dekat sih. Terutama berapa ya? Gue bilang skala sih 1 sampai 10. Sekarang kalau gue bilang mungkin antara 8 sampai 9. Oh. Karena kita baru kontak-kontakan lagi sekitar 2 tahun terakhir, mulai intens lagi. Ya. Dan sebelumnya malah enggak ya? Sebelumnya enggak. No, but that's it. Karena kan kita kan terakhir ketemu 2014, toh? 1994 ketika kita di SMA 14 kan. Udah gitu, Dintan pergi kuliah kemana, gue juga nggak ingat. Terus gue nggak inget juga, gue mesti cek sih di Facebook gue lagi, pertama kali kita mulai chat tuh kapan. tapi iya loh, kadang-kadang juga begitu, gue juga deket sama Dintan tuh nggak yang dari dulu gitu loh, walaupun SMP, SMA, malah menurut gue pada saat sekolah dulu dia tuh jutek ya. Oh iya. Layak ditemani. Ya lumayan sih. Ya. Emang, dan tapi nggak tahu ya, karena gue bilang tadi, even waktu SMA pun gue juga nggak terlalu deket sama Dintan, karena dia di SOS, gue di bio sama lo kan. Terus udah gitu gue kerja di mana gitu kan di Jakarta, gue nggak tahu Dintan ngapain gitu kan. Terus mungkin karena kita sesama SD Ria, terus kalau nggak salah sih sebelum gue pindah ke Montreal atau sebelum gue pindah ke Dubai, kita mulai kontak-kontak lagi. Itu pun mungkin kalau nggak salah karena anak-anak SD Ria mau ngadain sesuatu, gue nggak ingat juga. Nah, karena setelah itu gue mulai kontak-kontakan lagi sama Dintan. Oke. Meskipun waktu itu nggak terlalu sering ya, tapi at least gue masih jaga kontak sama dia. Gimana kalau kita undang ngobrol bareng ya? Ayo diundang. Mau nggak? Mau banget dong. Gue telepon dulu ya, sebentar ya. Yep. Gue malah udah lama nggak dengar suara dia. Nggak dengar suara dia. Jadi lo hanya apa? Chat doang di Facebook sih. Ntar nih, kedengeran nggak ya? Halo Tan. Gue lagi ngapain? Gue mau pergi. Pergi kemana? Ke rumah lo numpang makan. Gue nggak masak hari ini. Jadi, lu ada Skype nggak? Ada tuh, nanya Skype. Emang punya? Ada. Enggak, gue sorry ya, tanpa pengetahuan lu, gue lagi tapping nih
tapi lewat Skype. Oh, Lu mau join nggak? gitu. Kenapa? Lu mau join nggak? Boleh. Nah, Siapa namanya? ya ntar aja lo Nama lihat. siapa? Ntar aja lo lihat. Ya, Cakep nggak? Cakep nggak? cakep. Cakep ya? Cewek cowok? Ya udah, lu nyalain ya. Iya. Gue undang nih. Kita Gue ngasih kompor dulu ya. Gue bikin kopi sebenarnya. Bentar ya. pakai baju. Pakai baju. Iya, gue pakai baju lah. Ya udah, Kak. Berapa menit? Ya udah. Berapa menit? Matiin kompor berapa menit? Oke deh. Udah matiin. Hmm. Nah, ini udah nyala. Udah nyala. Oke, gue invite. Udah matiin dulu ya.